Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mau kita belajar firman Tuhan sebentar dari Mazmur 119 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 ya. Baik, Saudara, saya sampaikan bacakan firman Tuhan dengan judul perikop bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Saudaraku, setiap orang pasti ingin hidup bahagia. Amin. Sebenarnya saudaraku, apa sih kunci bahagia itu? Mazmur 119 ayat 1 memberikan kita pengertian. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela. Hidup menurut Taurat Tuhan. Tahukah saudara, kunci hidup bahagia adalah hidup tidak bercela. Hidup sesuai dengan firman. Maka orang kalau hidup sesuai dengan firman, dia pasti merasa bahagia. Walaupun di tengah masalah. Ya, makanya para rasul itu mereka itu bisa bahagia walaupun punya persoalan. Bahkan saudaraku, dalam kisah para rasul kita bisa dengar kesaksiannya Petrus, bagaimana mereka berkata adalah suatu kebahagiaan dan adalah suatu kehormatan karena mereka diizinkan ikut menderita karena pemberitaan nama Yesus. Nah, tahukah saudara bahwa hidup menurut Taurat Tuhan, hidup menurut firman Tuhan membuat hidup kita bahagia. Saudara mau bahagia? Maka hiduplah sesuai firman. Bagaimana supaya kita hidup sesuai firman? Gak ada cara lain. Belajarlah firman Tuhan. Karena ternyata resep kunci bahagia itu hidup tidak bercela dan hidup menurut firman Tuhan. Orang yang berpegang kepada peringatan-peringatan Tuhan itu membuat dia bahagia. Sekalipun mungkin orang mengejek kita, ada orang yang menekan kita, menghina kita karena kita punya iman kepada Kristus. Tapi saudaraku, Alkitab menggaransi bahwa orang yang memegang peringatan-peringatan Tuhan, dia hidupnya bahagia. Dan kebahagiaan itu bisa terjadi untuk yang ketiga, jikalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Ada banyak orang yang mencari Tuhan, tapi tidak semua orang mencarinya dengan segenap hati. Poin yang ketiga, supaya saudara hidupnya bahagia, cari Tuhan dalam hidupmu. Buat waktu khusus mencari Tuhan. Buat waktu khusus berdoa, beribadah setiap hari. Jadi saudaraku, mari kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Setiap hari pengen bahagia, tiap hari cari Tuhan. Maka keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang mencari Tuhan. Yang pertama tadi, orang berbahagia jika dia hidup tidak bercela menurut Taurat Tuhan. Yang kedua, jikalau dia berpegang teguh. Jadi berpegang itu tidak mau goyah, tidak mau terpengaruh. Yang ketiga, jikalau dia mencari Tuhan dengan segenap hati. Carilah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Karena yang bahagia jikalau mencari Tuhan adalah kita sendiri. Orang yang mencari Tuhan segenap hati itu ciri-cirinya tidak lagi melakukan kejahatan. Jadi kalau dia ibadah, berdoa, tetapi masih kesukaannya melakukan kejahatan, dia tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan orang yang seperti ini pasti tidak akan bahagia. Orang yang bahagia itu selalu menantikan, memperhatikan petunjuk Tuhan. Mau menikah, cari petunjuk Tuhan. Bahkan mau PDKT pun cari petunjuk Tuhan. Banyak anak muda saudaraku menjadi korban cinta karena apa? Waktu mau PDKT dia tidak tanya Tuhan. Akibatnya apa? Dia sudah korban dulu dengan jatuh cinta, lalu ternyata si cowok itu bukan dari Tuhan, akhirnya dia jadi putus cinta. Ayo, sungguh-sungguh cari Tuhan saudaraku. Dan orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan itu dia hidup nurut. Jadi anak muda nurut, jadi pelayan Tuhan nurut, jadi istri nurut, jadi suami nurut, jadi pendeta nurut, jadi pendoa nurut, jadi anak nurut, jadi orang tua nurut sama Tuhan. Jangan macam-macam. Supaya bahagia. Saudara mau bahagia? Nurut. Ayat yang keempat. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Jadi, di mana disampaikan titah-titah Tuhan? Ya, di ibadah lah. Di mana disampaikan titah-titah Tuhan? Di dalam doa lah. Di mana disampaikan titah-titah Tuhan? Di dalam membaca Alkitab lah. Maka orang yang mau bahagia itu pasti senangnya beribadah. Orang yang mau beribadah itu pasti senangnya berdoa. Orang yang bahagia itu pasti senangnya baca Alkitab. Saudara, senangnya opo? Haleluya. Adakah saudara senang memuji Tuhan? Adakah saudara senang dengarin khotbah?
Adakah saudara senang ikut mesbah doa pagi? Adakah senang saudara mendengarkan firman Tuhan? Jadi harus senang dengan ibadah, senang dengan firman Tuhan. Saudara, saya temukan banyak orang datang ke gereja tapi nggak senang dengan ibadah. Buktinya apa? Ketika ibadah itu lama, dia gelisah. Ini orang yang munafik pura-pura cari Tuhan. Ibadah baru 3 jam Anda udah bosan, tapi katanya mau cari Tuhan. Munafik orang yang begituan. Sorry ya, saya ngomong apa adanya dulu malam ini. Munafik mau cari Tuhan, kok ketemu Tuhan dalam ibadah bosan? Anda cari Tuhan atau cuma isi absen? Anda cari Tuhan atau nggak enak sama orang? Anda cari Tuhan atau hanya mau cari berkat Tuhan? Ada banyak orang ibadah bukan mau cari Tuhan, tapi cari berkat Tuhan. Sehingga ketika disampaikan khotbah sejam, 2 jam, dia udah bosan. Karena apa? Yang dia cari bukan Tuhan, tapi berkatnya. Ini bukan orang yang akan bahagia. Terus terang saya mau katakan, orang yang datang ke gereja, yang datang berdoa, yang datang beribadah, cari berkat Tuhan, bukan cari Tuhan. Ini orang tidak akan bahagia dalam hidupnya. Yesus memperkenalkan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya kita mencari Yesus, maka kebenaran, jalan, dan kehidupan diberikan. Bukan cari jalan, Yesusnya disingkirkan. Berapa banyak orang gak suka dengar khotbah? Berapa banyak orang gak suka berdoa, tapi suka terima mujizat, suka terima berkat. Kalau boleh langsung didoakan jadi presiden, didoakan dia jadi gubernur, didoakan dia jadi anggota dewan, didoakan dia langsung lulus TNI Polri misalnya. Tapi gak mau dengerin firman, gak mau bertobat, gak mau dituntun firman. Ini orang-orang yang tidak mau bahagia. Walaupun pengen bahagia dalam mulutnya, tapi dalam prakteknya dia bukan orang yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Saudara, Anda di posisi yang mana? Haleluya. Saudaraku, dikatakan di sini, engkau sendiri menyampaikan cita-citamu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Karena kepintaran orang zaman sekarang, ada banyak orang memprotes kalau khotbah kelamaan. Sementara kalau saya baca di Alkitab, Yesus dan murid-muridnya bisa khotbah, saudaraku, dari pagi sampai malam. Zaman sekarang khotbah 30 menit kelamaan. Khotbah 1 jam sudah garut-garut kepala. Sempat khotbah 2 jam dia udah tidur atau pulang duluan. Ini bukan orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Anda sedang pura-pura cari Tuhan kalau Anda seperti itu. Pernah kan kita baca dalam Kisah Para Rasul bagaimana murid-murid itu terus-menerus membagikan firman Tuhan, dan jemaat itu tiap-tiap hari berkumpul mendengarkan firman Tuhan. Bahkan jemaat itu doa semalam-malaman, dan Yesus juga mengajarkan murid-muridnya. Bahkan dia katakan dalam firman Tuhan sampai satu kali mereka makan pun tak sempat. Bayangkan saudaraku, makan pun mereka tak sempat karena padatnya pelayanan. Zaman sekarang sudah makan dari rumah, terus pengen buru-buru dari tempat ibadah karena udah lapar. Anda gak persiapan untuk ibadah kalau begitu. Maka ayat 6 dikatakan orang yang bahagia, yang mau melakukan firman ini, tidak akan mendapat malu. Dan apabila aku mengamat-amati segala perintahmu, aku bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Nah ini si Daud, saudara. Makin disampaikan kepadanya firman, makin mengucap syukur. Jadi sebenarnya sikap hati yang perlu dipertanyakan. Apakah sungguh-sungguh mau cari Tuhan atau tidak? Pelajari Kisah Para Rasul. Pelajari pelayanan Yesus. Bukan ibadah-ibadah yang singkat itu Bapak Ibu Saudara. Bahkan pelajari bangsa Israel, kalau mereka beribadah, seharian mereka ibadah. Gak tanggung-tanggung. Sekarang karena kepintaran manusia, kalau bisa sesingkat-singkatnya ibadah, selama-lamanya keluyuran, kondangan. Saudaraku, jangan lagi kita pura-pura cari Tuhan, padahal yang kita mau berkat Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan cari berkatnya. Amin. Si Daud berkata, aku mengucap syukur karena dia merenungkan firman Tuhan. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Saudara, ibadah sebenarnya kesempatan kita belajar tentang firman. Saudara, anak TK saja kalau ke sekolah berapa lama coba? Bisa 2 jam, kadang 3 jam. Anak SD bisa 4 ke 5 jam. SMP lebih lama lagi. Saudara mau cari Tuhan, kita mau beribadah, masa ibadah 3 jam saja kita nggak bisa? Padahal katanya mau belajar firman Tuhan,
Namanya belajar nggak ada yang instan. Jadi si Daud berkata, aku mengucap syukur aku apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Ini orang yang benar-benar cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia mau belajar firman Tuhan. Saudara mau belajar firman Tuhan? Ayo, setiap hari siapkan waktu yang khusus, spesial dengan Tuhan. Doa, ibadah, doa, dengar firman, doa, dengar firman, doa memuji menyembah, dengar firman. Tiap hari bukti Anda mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Kalau untuk mencari itu saja nggak bisa maksimal, saya nggak yakin Anda bisa melakukan. Orang yang mencari dengan sungguh-sungguh, doa dengar, ada waktu beribadah, itu pun belum tentu bisa sempurna ataupun belum tentu berhasil melakukan. Apalagi yang dengar khotbah saja sudah bosan. Gimana mau lakuin? Apalagi dengar puji-pujian saja dia udah bosan. Gimana mau lakuin? Kalaupun orang ini datang ibadah, dia hanya pura-pura cari Tuhan. Sesungguhnya hanya cari berkat. Saudaraku, mari bereskan hati kita dari motivasi-motivasi yang salah selama ini. Maka ayat 9 katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Semakin banyak kita mengerti firman, semakin besar kemungkinan kita menjaga hidup kita sesuai dengan firman. Maka ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudara, ketika kita menyimpan firman dalam hati, kita tidak berdosa. Ayat 10 naik sedikit. Dengan segenap hati aku mencari engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Inilah orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati, tidak menyimpang dari firman. Amin. Tuhan Yesus memberkati.